Chen Sisi mengabaikan wanita tua di depannya dan tidak berkata apa-apa. Wanita tua itu mendengus dingin, menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan seperti ini? Pria tak tahu malu itu telah mati selama bertahun-tahun. Sisa jiwanya menyeretmu ke sini hanya untuk membiarkanmu mewarisi jubahnya dan menghentikan klan kegelapan. Namun, bagaimana dia bisa menahan invasi klan kegelapan? Tidaklah cukup baginya untuk menderita kesakitan sepanjang hidupnya. Dia benar-benar menggunakan kekuatan magis untuk membawamu dari alam manusia dan membiarkanmu menderita rasa sakit yang pernah dia alami. Itu konyol. Menurutmu apa yang dia lakukan? Apakah itu untukmu? Tidak, dia melakukannya demi dirinya yang egois. Ucap imam besar berkata dengan mata galak, wajahnya penuh kebencian. Chen Sisi akhirnya memandang ke arah imam besar dan berkata dengan dingin, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Guru adalah mantan majikanmu, tetapi kamu melakukan hal seperti itu kepada mantan majikanmu. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik? Saat ini, tubuh Sisi bergetar tanpa henti, terlihat jelas bahwa dia sangat kesakitan karena terkikisnya kekuatan kegelapan dan kekuatan iblis, namun suaranya selalu begitu tenang. Berapa banyak ketekunan yang dibutuhkan untuk hal ini? Hahaha, mantan majikan, dia juga layak. Ucap imam besar itu mencibir dan berkata dengan getir, saat itu, aku juga jenius terbaik di dunia iblis. Aku tidak banyak bicara lagi, meskipun aku tidak lebih buruk dari leluhur tua klan iblis abis, tapi menurutku Lian Xinluo adalah putri dewa iblis. Aku rela meninggalkan status bangsawanku dan mengikutinya. Apa menurutmu aku benar-benar pelit dan ingin menjadi pembantu orang lain? Tidak, aku mengikutinya. Aku hanya berharap demi kerja kerasku, dia bisa mewariskan beberapa jubah dewa iblis kepadaku. Lagi pula, dikatakan bahwa dewa iblis adalah master yang melampaui alam semesta ini, tapi bagaimana dengan dia? Ucap imam besar wajahnya menjadi semakin garang, tidak apa-apa jika dia masih hidup, tapi aku telah mengikutinya dengan rajin selama bertahun-tahun. Bahkan setelah dia meninggal, aku bersedia mewarisi jubahnya dan membangun pasukan Zhengdao untuk melawan leluhur Yuanmo, tapi dia adalah binatang buas, jalang, setelah kematian, dia lebih suka memberikan warisan kepada orang luar sepertimu daripada kepadaku, jadi mengapa aku harus mengorbankan hidupku untuknya? Katakan padaku kenapa? Ucap imam besar meraung histeris. Aura jahat dan dingin keluar dengan ganas dari tubuhnya, seperti hantu ganas yang menyerang dengan gila-gilaan. Bicaralah pada hati nuranimu, apakah aku masih kasihan padanya? Tidak, apakah dia kasihan padaku? Ucap imam besar itu meraung dengan ganas. Chen Sisi menggelengkan kepalanya sedikit, tujuanmu mendekati guru sejak awal tidak murni. Apakah kamu pikir guru tidak dapat melihatnya dengan kecerdasannya? Sebenarnya, dia telah mengetahui tujuanmu sejak lama, tetapi dia tidak mengeksposmu, tapi dia selalu mempercayaimu dan berharap bisa memberimu lagi satu kesempatan. Tapi bagaimana denganmu? Setelah guru bertransformasi menjadi Taoisme, kamu berpura-pura mewarisi jubah guru dan bertarung melawan leluhur Yuanmo. Faktanya, kamu telah berusaha mendapatkan segalanya dari guru. Untuk menjadi lebih kuat, kamu bahkan diam-diam menghubungi klan kegelapan. Sebenarnya, pertarunganmu melawan leluhur Yuanmo bukan untuk guru, atau untuk makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini, tapi untuk transendensi, untuk dirimu sendiri, dan untuk bisa mendominasi dan bekerja sama dengan klan kegelapan. Apakah menurutmu guru tidak bisa melihatnya? Faktanya, guru telah memberimu kesempatan. Selama kamu benar-benar dapat melindungi alam semesta ini dan bersedia melawan klan kegelapan. Dia bahkan bersedia memberikan semua yang dia miliki. Namun, kamu mengkhianatinya dan tidak melindungi alam semesta ini. Tanpa diduga, kamu diam-diam berkolusi dengan klan gelap dan mempraktikkan teknik klan gelap. Kamu benar-benar mengecewakan guru, dan guru memilih saya karena putus asa. Kata Chen Sisi memandang imam besar dengan kasihan. Menurutnya, imam besar adalah orang menyedihkan yang kehilangan dirinya sejak awal demi mencapai transendensi. Tujuan dan niatnya tidak murni, jadi wajar saja dia tidak akan mendapatkan kepercayaan penuh dari tuannya. Mengapa kamu melihatku seperti ini? Ucap imam besar sangat terstimulasi oleh mata Chen Sisi, dan dia meraung histeris, apakah kamu pikir kamu sangat beruntung? Hahaha,
Kamu dibawa oleh wanita jalang itu dari tempat lain, hanya karena dia tidak bisa lagi bertahan, jadi dia hanya bisa membawamu. Kamu hanyalah bonekanya, kamu lebih menyedihkan dariku. Chen Sisi menggelengkan kepalanya sedikit, tidak masalah apakah saya boneka atau bukan. Setidaknya, saya bersedia melindungi alam semesta ini, dan saya juga punya alasan untuk melindungi alam semesta ini. Alasan? Hahaha, mungkinkah alasanmu adalah untuk melindungi tuanmu yang tidak berguna, yang berpura-pura berada di bawah komando leluhur Yuanmo, tapi sebenarnya ada di sini untuk menyelamatkanmu. Ucap imam besar mencibir dan berkata lagi, orang ini berpura-pura dibunuh oleh leluhur Yuanmo dan berlindung padaku. Tanpa diduga, aku menemukan petunjuknya sejak awal. Dengan sedikit kemampuannya, bisakah dia menyembunyikannya dariku? Namun, dia cukup mampu. Dia sebenarnya diubah menjadi anggota klan kegelapan oleh leluhur Yuanmo. Dia berjuang mati-matian untuk datang ke sini untuk memblokir kekuatan klan kegelapan untukmu. Sekarang asal-usulnya telah tersebar, aku khawatir dia tidak akan bertahan selama beberapa hari, dan aku dapat menemukan peti mati untuknya dan memberinya kematian yang layak. Kata imam besar memegang tongkatnya dan mencibir. Sisi, jangan dengarkan omong kosongnya, aku tidak bisa mati. Sebuah suara lemah terdengar dari belakang Sisi, dan dia melihat sesosok tubuh tergantung di jurang tak berujung tempat kekuatan gelap berada, dikelilingi oleh aura kegelapan. Seluruh orang itu kesakitan, dan aliran darah dari sumber kegelapan terus-menerus keluar dari tubuhnya. Itu adalah Sangguan Waner. Dia berdiri di depan lubang hitam yang diserang oleh Sisi dan klan kegelapan, terus-menerus membawa kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya untuk Sisi. Jika kamu masih berusaha menjadi berani, asal-muasalmu telah hancur total dan kamu tidak dapat bertahan selama beberapa hari. Jika bukan karena tanda khusus kehidupan di tubuhmu, jiwamu akan hilang sejak lama. Bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Namun, kamu telah mencapai akhir kekuatanmu sekarang, dan aku khawatir kamu tidak akan hidup lebih lama lagi. Kata imam besar tersenyum galak, dan aura jahat memenuhi tubuhnya. Sisi, jangan dengarkan omong kosongnya. Ucap Sangguan Waner berkata dengan kesakitan dan lemah. Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan menyelamatkan Anda. Kata Chen Sisi dengan mata tegas. Hahaha, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kamu masih ingin menyelamatkannya. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Baru saja, seorang anak laki-laki bernama Qin Chen datang ke alam iblis Wusheng ini, dan berkata bahwa dia adalah suamimu, dia ingin datang menemuimu, kamu sungguh beruntung, banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke alam iblis mati. Ucap imam besar mencibir. Apa katamu? Ucap Chen Sisi tiba-tiba ekspresinya menjadi bersemangat. Sangguan Waner juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Qin Chen, gumam Sangguan. Waner ekspresinya berfluktuasi saat mendengar nama itu. Hei, apakah pria ini benar-benar laki-lakimu? Kupikir anak laki-laki itu adalah mata-mata leluhur Yuanmo. Sekarang sepertinya dia benar-benar laki-lakimu. Ini menarik. Gumam imam besar terkejut, dan dia berkata, sepertinya kamu sangat mengkhawatirkan laki-lakimu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa sebagai penerus Lian Xinluo, kamu sebenarnya memiliki seorang laki-laki. Sekarang aku sangat penasaran, orang seperti apa dia? Ucap imam besar itu mencibir. Sisi, kamu tidak boleh menunjukkan terlalu banyak kegugupan. Sekarang imam besar mencoba membuatmu menyerah. Semakin gugup yang kamu tunjukkan kepada Qin Chen, semakin banyak imam besar akan memperhatikan Qin Chen, dan itu akan berbahaya untuk Qin Chen. Saat ini, suara Sangguan Waner langsung memasuki pikiran Chen Sisi, mengingatkannya dengan cemas. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya. Meskipun dia sangat bersemangat dan cemas setelah mendengar berita tentang Qin Chen, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan segera mengingatkan Chen Sisi. Faktanya, Chen Sisi sudah memahami hal ini tanpa diingatkan oleh Sangguan Waner. Chen Sisi mendengus dingin, aku tidak mengerti maksudmu. Aku hanya terkejut bahwa seseorang berpura-pura menjadi laki-lakiku. Apakah kamu sengaja menggunakannya untuk menjebakku? Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu?
Ucap Chen Sisi ekspresinya langsung menjadi tenang dan dia berpura-pura marah. Tapi dia sangat cemas di dalam hatinya. Qin Chen sebenarnya datang ke alam iblis mati. Bagaimana dia sampai di sini? Tidakkah dia tahu bahwa di sini sangat berbahaya? Kecemasan di hati Sisi saat ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika bukan karena fakta bahwa dia terjebak dalam kehampaan ini, dia bahkan akan bergegas keluar seperti orang gila untuk menemukan Qin Chen. Tapi dia tahu bahwa semakin cemas dia, semakin sedikit dia bisa menunjukkannya. Tepat setelah melihat ekspresi Chen Sisi, imam besar tiba-tiba tertawa, hahaha, Chen Sisi, apa menurutmu kamu bisa menyembunyikannya dariku dengan berpura-pura tenang? Ekspresimu barusan jelas-jelas khawatir, apakah kamu ingin melindungi priamu? Semakin kamu melindunginya, semakin penting anak laki-laki bernama Qin Chen itu bagimu. Tiba-tiba, mata imam besar menyusut. Ada sedikit keterkejutan di matanya, jika anak laki-laki itu benar-benar laki-lakimu, maka dia pasti seperti yang dikatakan Jianmo Zizun, dia bukan anggota leluhur Yuanmo, tapi kemungkinan besar adalah keturunan Paviliun Pedang Tongtian. Tapi bagaimana dengan keturunan Paviliun Pedang Tongtian? Bagaimana seseorang bisa memasuki alam iblis yang tidak bernyawa ini? Gumam imam besar ekspresinya langsung menjadi bersemangat. Hanya ada dua kemungkinan bagi Qin Chen untuk datang ke sini. Satu, pihak lainnya adalah mata-mata leluhur Yuanmo. Yang kedua adalah bahwa pihak lain bukanlah mata-mata dari leluhur Yuanmo, tetapi dia memiliki sarana untuk menghindari formasi 12 iblis surgawi di luar wilayah iblis Wusheng. Kalau itu kemungkinan pertama, tidak apa-apa. Tetapi jika itu adalah kemungkinan kedua, bukankah itu berarti selama dia bisa mendapatkan rahasia pihak lain, dia bisa meninggalkan alam iblis mati ini tanpa ketahuan oleh leluhur Yuanmo? Memikirkan hal ini, imam besar langsung menjadi sangat bersemangat. Hahaha, Sisi, aku ingin melihat apakah laki-lakimu memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Setelah kata-kata itu jatuh, dia tidak peduli lagi berbicara omong kosong dengan Chen Sisi, dia bergoyang dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Rupanya dia meninggalkan sungai panjang sumber iblis dan pergi menemui Qin Chen. Melihat imam besar pergi seperti ini, wajah Chen Sisi langsung menjadi sangat cemas. Tidak, dengan kekuatan imam besar, jika dia ingin menyerang Qin Chen pasti akan mati. Gumam Chen Sisi sangat cemas. Tubuhnya langsung bersinar dengan sinar cahaya ilahi 7 warna yang mengerikan, dan tubuhnya tampak menjadi transparan. Di dalamnya, ada sinar cahaya yang sangat mengerikan yang bermekaran. Kekuatan ini sangat mengerikan, dan sebenarnya secara perlahan mendukung 2 kekuatan kegelapan dan kekuatan iblis. Sepertinya dia akan memisahkan kedua kekuatan ini. Tiba-tiba, seolah merasakan kekuatan Chen Sisi, gelombang gelap yang mengerikan langsung meletus di dunia gelap, dan sungai panjang sumber iblis langsung terpicu, dan gelombang kekuatan yang mengerikan terus terkikis. Awalnya, tujuan dari kekuatan sungai panjang sumber iblis adalah untuk memblokir sungai panjang kegelapan, tetapi kekuatan ini malah menekan Chen Sisi. Chen Sisi memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya langsung menjadi lesu. Tubuhnya menjadi semakin transparan, seolah-olah akan roboh kapan saja. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan terus-menerus menghantam Chen Sisi, mencoba menjatuhkan Chen Sisi dalam sekejap. Sisi, hentikan, kata Sangguan Waner dengan cemas. Kamu gila. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok muncul di belakang Chen Sisi. Sosok tersebut ternyata adalah seekor rubah berekor 9, dan memancarkan aura yang menakjubkan begitu muncul. 9 ekor besar menari-nari di kehampaan, tetapi 9 ekor ini sangat ilusi, tetapi mereka meledak dengan kekuatan yang luar biasa dalam sekejap, menghalangi Chen Sisi dari dampak kedua kekuatan tersebut. Kali ini, Chen Sisi memuntahkan seteguk darah lagi. Meski sudah terbebas dari bahaya, lukanya menjadi lebih serius. Apakah kamu gila? Kamu tahu bahwa jika kamu melakukan ini, meskipun kamu bisa pergi dari sini, kamu akan segera kehilangan akal. Kata rubah iblis berekor 9 dengan marah. Terlihat dia tidak hanya memiliki 9 ekor, melainkan 10 ekor yang menyatu, namun salah satu ekornya patah. Tapi Qin Chen ada di luar. Ucap Chen Sisi berkata dengan cemas, jika aku tidak menyelamatkannya, dia pasti akan ditangkap oleh imam besar. Saat itu,
Ucap Chen Sisi tidak bisa lagi membayangkan apa yang akan terjadi pada Qin Chen ketika dia ditangkap oleh imam besar, karena dia tahu betul bahwa dengan metode imam besar, Qin Chen pasti akan disiksa dengan sangat kesakitan. Tapi kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawamu sendiri. Kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kamu terus gegabah seperti sebelumnya, aku yakin kamu akan mati jika kamu tidak bisa bertahan bahkan 1 hari pun. Ucap rubah iblis berekor 10 dengan marah. Senior rubah iblis ekor 10, kamu adalah dewa iblis kekacauan yang lahir saat pembukaan dunia. Kamu pasti punya cara untuk pergi bukan? Ucap Sangguan Waner dengan lemah. Jika ini adalah masa kejayaan peri ini, mungkin ada beberapa cara untuk melakukannya, tapi sekarang. Ucap rubah iblis berekor 10 menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba dia melirik ke arah Sangguan Waner dan berkata, ngomong-ngomong, tidak ada cara untuk menyelamatkan Sisi, atau apa solusinya? Ucap Sangguan Waner bertanya dengan tidak sabar. Rubah iblis berekor 10 memandang ke arah Sangguan Waner dan berkata, alasan mengapa Sisi tidak bisa pergi sekarang adalah karena dia terjebak oleh kekuatan kegelapan dan kekuatan sungai panjang iblis di sini. Kedua kekuatan itu terus-menerus terjepit, dan Sisi hanya bisa tertahan di antara kedua kekuatan tersebut. Tapi jika seseorang bisa memblokir kekuatan di satu sisi untuknya, maka saya bisa membawanya pergi dari sini. Maksudmu, aku akan memblokir kekuatan kegelapan untuknya. Kata Sangguan Waner langsung mengerti arti dari rubah iblis berekor 10. Rubah iblis berekor 10 berkata, iya, selama kamu bisa menahan kekuatan kegelapan untuk Sisi sejenak, Sisi akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini, tapi begitu kamu melakukan ini, kamu. Tidak ada tapi. Ucap Sangguan Waner langsung menyela rubah iblis berekor 10, senior, yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Mata Sangguan Waner penuh tekad. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Ucap rubah iblis berekor 10 mengirim pesan ke Sangguan Waner, seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun kamu memiliki sumber kegelapan di tubuhmu dan memiliki ketahanan tertentu terhadap kekuatan klan kegelapan, dalam keadaanmu saat ini, jika terkena langsung oleh sumber kegelapan, jiwamu pasti akan terguncang. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sangguan Waner tersenyum sedih, senior Siwei, sebenarnya, saya seharusnya sudah mati sejak lama. Ketika saya membantu saudara perempuan saya menyakiti Qin Chen, saya seharusnya sudah mati. Sekarang, jika saya bisa melakukan sesuatu untuk Sisi agar dia dan Qin Chen bisa bertahan, apapun yang terjadi pada saya akan melakukannya. Senior Siwei, tolong, saya sudah cukup hidup, tapi Sisi masih muda dan tidak boleh mati di sini, dan Qin Chen, tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Ucap Sangguan Waner tiba-tiba air matanya mengalir, dan senyuman sedih muncul di sudut mulutnya. Dia memikirkan saat dia menambahkan wewangian pada teh di bidang seni bela diri, dan tahun-tahun yang dia habiskan menemani Qin Chen, menyempurnakan ramuan, dan berlatih dengan konsentrasi. Itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Jika dia bisa, betapa dia sangat ingin kembali ke masa itu, namun semua itu telah hilang dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu cara melakukannya. Kata rubah iblis berekor 10 memandang ke arah Sangguan Waner, dia melihat tekad dari mata Sangguan Waner, dan tahu bahwa Sangguan Waner akan melakukannya terlepas dari apakah dia setuju atau tidak. Saat berikutnya, tubuh Sangguan Waner langsung dipenuhi dengan cahaya hitam yang menakjubkan, dan aura di tubuh Sangguan Waner menjadi semakin lemah. Guru, apa yang kamu lakukan? Ucap Chen Sisi memandang Sangguan Waner dengan cemas. Dia segera mengerti apa yang akan dilakukan Sangguan Waner, dan segera berteriak, guru, cepat berhenti, Anda akan mati jika melakukan ini. Sisi, hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Ucap Sangguan Waner memandang Chen Sisi sambil tersenyum, seluruh tubuhnya terus-menerus membakar asal-usulnya sendiri, mengintegrasikan dunia sedikit demi sedikit, dan melawan kekuatan dunia gelap. Dan saat ini, di markas besar tentara Zhengdao, alis Qin Chen tiba-tiba sedikit berkerut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar, seolah ada sesuatu yang akan meninggalkannya. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasakan perasaan tidak nyaman ini?
Qin Chen bergumam, dan dia meremas gerakan tangannya. Di antara langit dan bumi, aura takdir yang tak terlihat muncul. Kekuatan takdir ini tertinggal di telapak tangannya. Samar-samar, dia merasa seolah-olah dia akan kehilangan sesuatu. Sisi, apakah itu Sisi? Gumam Qin Chen. Tidak, perasaan ini. Pikir Qin Chen tiba-tiba menjadi gugup, dan samar-samar dia merasakan firasat buruk. Seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung menjauh dari bintang-bintang di markas. Tuan, apa yang kamu lakukan? Melihat pemandangan ini, Demon Supreme dan yang lainnya langsung naik ke langit dan berteriak kaget dan marah. Qin Chen sebenarnya ingin meninggalkan markas mereka, yang tidak akan pernah mereka izinkan. Hentikan dia, teriak Demon Supreme dan yang lainnya langsung terbang ke langit untuk menghentikan Qin Chen. Tapi Qin Chen sangat cepat, dia telah mencapai pinggiran bintang markas dalam sekejap. Aktifkan formasi, teriak Demon Supreme meraung. Di atas bintang-bintang di seluruh markas, formasi cahaya yang sangat mengerikan muncul. Formasi cahaya tersebut mengandung aura yang mengejutkan, menyelimuti Qin Chen di dalamnya untuk sesaat. Mengambil kesempatan ini, Demon Supreme muncul di depan Qin Chen. Tuan, Anda benar-benar punya masalah. Ucap iblis tertinggi dengan marah. Katakan padaku, di mana Sisi? Mata Qin Chen memerah dan dia berteriak dengan niat membunuh. Meskipun dia tidak tahu apa yang membuat hatinya gelisah, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membuang waktu untuk orang-orang ini. Orang-orang ini memiliki kekuatan khusus di tubuh mereka. Pasti ada yang salah dengan tempat ini. Sisi harus ditemukan secepatnya. Pikir Qin Chen tidak lagi mau terus terlibat. Tidak ada Sisi yang Anda bicarakan di sini, tetapi jika Anda menginginkan Yang Mulia Putri Suci, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Imam Besar. Kata Demon Supreme dengan suara dingin. Tuan, Juan Mo Zizun telah pergi untuk memberitahu Imam Besar. Jangan gegabah. Saat Jian Mo Zizun kembali, Anda mungkin dapat melihat Yang Mulia Putri Suci. Ucap Yan Ming Zizun dan yang lainnya juga langsung datang ke sini dan menghentikan Qin Chen. Itu benar Tuan, mohon jangan gegabah. Ucap Luo Yin dan Mo Wu juga berkata dengan tergesa-gesa. Karena kamu tidak memberitahuku, aku akan menemukannya sendiri. Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Qin Chen tidak berniat berdebat dengan orang-orang ini. Aura kuat keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, energi pedang yang berputar melintasi dunia berubah menjadi dunia cahaya pedang. Energi pedang ini, masing-masing mengandung energi untuk menghancurkan langit dan bumi, mengunci dan memenjarakan semua orang kuat yang hadir. Saat berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh bersamaan, dan mata Luo Yin, Xuanzong, Yin Feng Zizun dan lainnya menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka semua tertahan oleh energi Qin Chen, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan keras, mereka terlempar terbalik di tempat, masing-masing memuntahkan darah, tubuh mereka retak, dan hampir meledak di tempat. Tapi Qin Chen tidak membunuh mereka, alasannya masih ada. Yan Ming Zizun dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan ngeri saat ini. Hanya pada saat inilah mereka menyadari bahwa Qin Chen telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka sebelumnya, jika tidak, maka akan mudah bagi Qin Chen untuk membunuh mereka. Buka formasi dan bunuh orang ini. Teriak Demon Supreme memiliki tatapan ganas di matanya, dia juga diterbangkan oleh Qin Chen dan muntah darah, tapi dia segera meraung. Arai besar di atas bintang-bintang di seluruh markas tiba-tiba mulai bergerak, susunan aura pembunuh yang menakjubkan tiba-tiba menghujani Qin Chen. Menghadapi susunan pembunuhan yang mengerikan ini, Qin Chen melangkah maju dengan satu langkah, dan saat langkah kakinya jatuh, sinar cahaya cemerlang tiba-tiba keluar dari bawah kakinya. Saat berikutnya, serangan arai besar padanya runtuh dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Demon Supreme memuntahkan seteguk darah lagi dan berkata dengan marah. Tuan, apa ini? Pada saat ini, teriakan tajam tiba-tiba datang, dan sosok lain terbang dari kejauhan dan mendarat di depan Qin Chen. Itu adalah Jian Mo Zizun.